Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari sini ya ngisi bensin dulu di galon Mandogi. Ya, konten kali ini kita agak aneh, yaitu permintaan spill jalan dari Mandogi menuju Kisaran. Ya, kita mulai. Ya, jalan dari Mandogi menuju Kisaran ya tidak begitu mengasihkan. Nah, banyak lubang-lubang dalam-dalam, ya sedalam perasaan cintaku padamu. Ya, kita ini masih di Mandogi. Tentu kalian tahu dong daerah Mandogi. Mandogi itu asik, tempat yang menyenangkan, tempat yang keren lah pokoknya. Nah, kita lihat di depan, tuh di sebelah kiri sudah ada lubang. Teman-teman boleh menghitung berapa jumlah lubang dari Mandogi sampai Kisaran tuh jalannya. Kita sudah ketemu kolam, tapi bukan kolam pancing, tentunya kolam di tengah jalan. Ya, kita sebentar lagi mau sampai SMP Mandogi. Di dekat SMP Mandogi ini jalannya sangat parah sih. Nah, kita mulai kan. Itu dia jalannya, udah kelihatan lubang. Bisa teman-teman hitung? Iya, dipenuhi dengan lubang air. Jadi jalan di sini dari dulu sampai sekarang seperti ini. Bisa kita lihat. Ya, tidak begitu nyaman sih sebenarnya melakukan perjalanan ini. Banyak genangan air. Ini ada lubang, ini dalam nih. Berlumpur lagi. Lubang lagi, lagi-lagi kita menemukan genangan air. Pas pula sih, memang tadi malam itu hujan, jadi kita bisa lihat dengan jelas mana jalan yang berlubang. Karena sudah pasti jalan yang berlubang itu dipenuhi dengan air ya, bukan dengan kasih sayang. Itu kan? Kita belum sampai SMP ya. Sebentar lagi mau sampai SMP. Ini sekolah favorit, SMP favorit di Bandar Pasir Mandogi. Tuh jalannya parah banget kan, tuh lumpur. Ya, sering sih dilakukan perbaikan seperti penimbunan, tapi ya mau gimana lagi, sudah memang waktunya. Lubang lagi. Kita sudah melewati Simpang Membot. Tentu kalian tahu dong. Kita lihat. Di sebelah kiri kita tuh ada kolam, sebelah kanan juga ada. Ya, beginilah. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan lurus. Ini biasa orang digunakan untuk anak-anak muda untuk balap liar nih. Ini pesan gua nih buat kalian yang anak-anak muda yang sering nongkrong di sini, jangan lagi balap liar. Sayang nyawa kita. Ya, kalau selamat, kalau enggak selamat gimana tuh? Jadi hentikan balap liar kalian. Mending lakukan hal-hal yang positif, yang memberikan kita itu kebaikan lah. Nih jalan lurus nih. Kita akan sampai di daerah, kalau teman-teman tahu daerah Peladaan. Iya. Kita ini sudah lewat Peladaan, kita hampir sampai di, kalau orang menyebutnya itu namanya Tekongan Bambu Kuning. Kenapa sih disebut dengan Tekongan Bambu Kuning? Karena di Tekongan ini memang ada pohon bambu kuning.
maka disebut dengan tekongan bambu kuning. Nah, di tekongan ini juga rusak, berlubang. Jadi teman-teman kalau sudah sampai daerah sini jangan terlalu kencang di tekongan ini, karena pas pula di tekongan ini itu jalannya sangat rusak. Apalagi kalian yang nggak pernah lintas Manduge. Nah, kita lihat nih, itu ada lubang sebelah kiri. Apalagi kalian yang nggak pernah lintas Manduge, kalau lewat daerah sini pelan-pelan, hati-hati. Kalian yang orang-orang luar Asahan lewat ke daerah sinilah pokoknya hati-hati, jangan ugal-ugalan karena banyak jalan yang berlubang. Terkadang juga kita jatuh bukan karena lubang, tapi karena ketidakhati-hatian kita. Makanya hati-hati dong dalam setiap perjalanan. Kita sudah melewati bambu kuning, sekarang kita akan memasuki daerah dulu disebut dengan durian atau duren. Iya. Kenapa disebut dengan duren? Karena dulu memang di sebelah kiri kita nih dulu banyak pohon durian. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa pohon durian. Kita memasuki daerah Pembatuan. Daerah ini juga sama, jalannya banyak berlubang. Kita perhatikan juga kanan kiri pinggiran aspal itu juga aspalnya sompel-sompel. Ya, kita tetap berada di belakang motor tangki. Tidak usah kita terburu-buru, karena nggak ada yang kita kejar. Karena kalau kita kejar itu biarlah, itu ada kuda. Kuda, bukan kuda, itu mah lembu. Itu berlubang. Jadi nyantai saja, hati-hati. Ini kita sudah masuk daerah, kalau orang bilang sih jalan cor. Jadi dulu jalan ini tuh longsor, sebelah kanan kita longsor. Akhirnya diperbaiki dengan cara mengecornya. Kita lewat coran, ada jalan yang rusak nih. Kita lihat ya. Ups. Nah, itu rusak. Jadi jalan kita ini menuju Kisaran penuh dengan lubang. Maka hati-hati. Kita lanjut lagi, lanjut dan terus kita lanjut. Lubang sebelah kiri. Nah, kita ini juga akan memasuki jalan lurus nih. Di sini dulu juga sering dilakukan untuk anak-anak muda balap liar nih. Ini khusus anak-anak yang SMP, SMA sering melakukan balap liar di sini. Di sini pun banyak rusak juga sih, atau lubang-lubang. Teman-teman sudah menghitung berapa jumlah lubangnya? Oh, mungkin sudah tidak terhitung lagi ya. Jadi kita memberikan pengetahuan, memberikan informasi, ternyata jalan kita sedang tidak baik-baik saja, jalan kita banyak yang rusak. Jadi kawan-kawan yang dari Manduge, yang dari manapun, jika menuju ke kota Kisaran, maka jangan ugal-ugalan, jangan hati-hati, pelan-pelan saja. Ya, kita percepat sedikit videonya. Kita sudah mau memasuki, ini namanya kita masuk daerah Sionggang. Tapi Sionggang ini masih desa Sukamakmur. Ya, jalannya juga sama. Parah-parah juga tuh. Kita hampir sampai Simpang Pir. Lain waktu Simpang Pir masuk ke dalam akan kita sepil juga jalannya. Gimana? Apakah bagus atau tidak bagus? Tuh, parah tuh. Ya, Simpang Pir tuh sebelah kanan kita. Mungkin teman-teman pernah masuk ke sana.
ke Berumbun Atas tuh, tembus ke Kecamatan Tinggi Raja. Kita sampai Sionggang. Terus sebelah kiri ada kolam pancing. Bukan deh, kolam air, tapi adanya di jalan sih. Oke, kita lewati Sionggang, kita percepat sedikit karena perjalanan kita jauh. Ini tanggal 31 di hari Sabtu. Jadi di akhir tahun 2022 kita spill jalan kita. Mudah-mudahan ada perbaikan dong di tahun 2023. Jadi kita sampai Sionggang. Nih lihat jalan kita. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa kenceng-kenceng naik kereta. Naik mobil juga sama, nggak bisa kenceng-kenceng. Ya karena keadaan jalan kita. Bukan berarti jalannya parah banget, tidak gitu loh. Atau yang kita sepilin ini, oh abang curang nih, yang disepilin yang parah-parah doang, tidak. Jadi ada juga sih jalan-jalan yang bagus, tapi memang yang kita sepilin jalan yang kurang sehat. Artinya apa? Supaya teman-teman yang melihat video ini siapapun ketika mau melintas jalan ini itu hati-hati dan pelan-pelan saja. Suaranya nggak bagus sih, tapi bisa lah kalau nyanyi doang. Kita Sionggang, ini kita baru sudah masuk. Kalau ini kita sudah memasuki Kecamatan Buntupani, Sionggang. Sama sih, masih dalam posisi yang sama jalannya. Kali ini kami lagi berdua bersama CS tercinta. Tapi nggak cita-cita banget dong. Kami lagi mengendarai Supra 125. Bukan promosi ya, tapi katanya no Supra no mesra. Ya masa iya sama laki-laki saya mesra? Tidak dong. Kita lanjut. Masih sampai Sionggang. Nah ini di depan nih. Di depan mobil tuh jalan berlubang. Maka mereka pelan-pelan tuh. Kita bisa lihat pelan-pelan. Oke, itu jalan kita. Luan Wak. Tuh adalah air. Ya cuaca terik panas. Lupa sih pakai jaket. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjut lagi mas. Kita masih nih. Ini gua nih salut lihat mereka yang mau memperbaiki jalan. Keren-keren. Walaupun ada kotaknya, tapi tetap salut buat kalian. Karena secara tidak langsung kalian itu sedang menyelamatkan orang lain. Terima kasih abang-abang ganteng. Kita lanjut. Hati-hati di tekongan ini kalau kita bilang tekongan kuburan karena di sebelah kiri kita ada makam. Jadi di tekongan ini ada beberapa lubang. Maka yang melintas tekongan ini jangan terlalu kencang. Karena kalau kita nggak hafal jalan ini, kita bisa jatuh loh, tuh lubang tuh. Jadi jalannya nggak terlalu bagus. Maka hati-hatilah. Ya kemanapun kita sebenarnya perlu hati-hati, nggak usah pala kencang-kencang banget, pelan-pelan aja. Karena yang kita kejar itu nggak bakalan lari kemana-mana, kecuali kalau sudah diambil teman. Kita lanjut, kita sudah mau memasuki penghujung Sionggang. Ini penghujungnya Sionggang ini, PC juga, parah juga. Kita lanjut. Ya tuh, itu di depan kita ada motor tangki tuh. Jadi motor tangki itu tidak bisa kencang karena ini di posisi ini jalan kita memang ya agak rusak sih.
bukan agak lagi, memang rusak, perlu perbaikan lah. Jadi mudah-mudahan dengan spilan kita ini semua orang tahu jalan kita tuh seperti ini. Semoga ada perbaikan. Ya, kita memasuki selamat tinggal, selamat jalan, bukan selamat tinggal. Kita sudah memasuki Ekbelu. Ekbelu awal nih. Ya, turunan. Di turunan ini teman-teman bisa perhatikan jalan kita di kanan dan kiri. Itu rompel-rompel sih. Pecah-pecah juga sih aspalnya. Karena apa? Karena kalau hujan deras tuh itu terbawa itu tanah-tanah. Bukan karena gak ada jalan air, tetapi sudah tertutup. Tuh. Teman-teman tahu kita sudah di daerah mana itu? Itu katanya sih, saya juga belum pernah masuk. Lagi pembangunan pabrik. Tentunya kalian tahu daerah mana ini. Di sini juga jalannya, ini parah banget nih. Sekitar 50 meter, nih parah kan? Dia parah, ada longsor nanti di sebelah kiri. Itu di depan kita tuh ada mobil tangki, di depannya lagi juga banyak mobil tuh. Jadi memang di sini tuh memang harus super pelan-pelan tuh jalan kita. Jadi lubang-lubang ini sebenarnya dalam, tapi karena kita kamera kan dari atas, ya tidak dalam gitu. Tapi sebenarnya dalam dong. Nih jalan kita longsor di sebelah kiri, hati-hati. Yang lewat sini hati-hati teman-teman. Tuh. Longsor. Becek sudah pasti kan? Genangan air di sebelah kanan kita itu juga sebenarnya menjadi penyebab semakin dalam jalan kita ini. Karena tanah yang digenangi air itu lembab, semakin basah, semakin lembut kan. Jadi kalau mobil berat-berat itu lewat, ya kondisi tanah itu akan semakin menurun. Tuh, lihat tuh. Jalan kita itu. Wah kan, parah kan. Kita memasuki tanjakan. Jadi informasi juga buat kawan-kawan yang nggak pernah melintas ini di tanjakan itu tadi, itu sering disebut tanjakan minyak-minyak. Kenapa disering sebut minyak-minyak? Karena motor tangki yang bawa minyak itu kadang-kadang mau tercurah di situ. Jadi teman-teman hati-hati, licin. Kita sudah masuk Ekbelu nih. Ekbelu. Orang menyebutnya Ekbelu. Kalau di Ekbelu ini jalannya ya agak lumayan sih. Kita juga lumayan agak bisa kencang. Tapi tuh tetap ada sih yang namanya jalan berlubang. Jadi ini pekan, di sebelah kanan kita ada pekan Seninan, jangan lupa belanja. Kawan-kawan, jalan berlubang itu sangat menakutkan. Karena itu yang sering buat orang terjatuh di situ. Apalagi orang-orang yang nggak pernah melintas di daerah sini sih. Tiba-tiba ada aja lubang kan, masuk jatuh dia, nggak stabil. Kita masuki turunan, ya tadi itu akhir Ekbelu ya. Kita sudah memasuki turunan, kita menuju Buntu Pani. Di sini juga sama, pinggiran aspalnya itu sompel-sompel, mungkin dibawa lari oleh mantan. Gak apa-apa, sebagai kenang-kenangan buat dia.
Kita lanjut. Iya. Di sini juga sama, kan? Tapi tidak ada lubang yang dalam di sini. Cuma hanya sompel-sompel. Sudah hilang beberapa meter aspalnya. Nah, di tanjakan ini juga teman-teman harus pelan-pelan. Karena di tanjakan ini juga sering ada minyak tercurah. Jadi kalau lewat di tanjakan ini harus pelan-pelan. Mau ada minyak ataupun tidak ada minyak yang tercurah di aspal nih, yang di jalan nih, maka teman-teman harus pelan-pelan. Karena minyak itu licin. Terkadang nggak kena minyak juga licin juga kan. Ya, kita lewati tanjakan. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau teman-teman ada permintaan, Kak sepilin jalan kita dong, boleh, kita pasti ke sana. Supaya apa? Supaya banyak orang yang tahu keadaan jalan kita, biar orang tuh pelan-pelan. Oke, kita lanjut lagi. Tentu tahu dong daerah ini. Untuk Pani. Iya, kita lanjut masih. Tuh di depan kita juga ada jalan yang Farah nih. Ini udah lama nih Farahnya nih. Ini ada orang yang memperbaiki jalan. Terima kasih Mas, terima kasih Wak. Salut deh lihat kalian mau memperbaikinya. Kita lanjut. Di depan kita juga ada juga yang parah juga. Ini dari dulu juga nih teman-teman. Di sini tuh parah juga tuh. Kita lihat. Ini dataran rendah nih. Jadi kalau banjir, maka ini daerah ini kena banjir. Mungkin salah satu penyebabnya itu juga sih. Itu bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan. Oke, kita tinggal, kita lanjut. Ups, hati-hati. Ini joki saya handal, pinter nih, jago lah. Katanya, kata dia, bukan kata saya. Kita mesti tanjakan. Ya, itu ada mas-mas ganteng lewat, kita dipotong. Gak apa-apa dong. Kuncinya tetap hati-hati ya mas. Next. Iya. Kita agak kencang sedikit. Ini buntu nih. Jalan lurus. Tetap parah juga tuh. Bisa kita perhatikan sih jalan kanan kirinya. Lubang-lubang air, lubang-lubang air, lubang-lubang. Oke, kita lanjut terus. Ya, tikungan ini hati-hati, jangan kencang-kencang. Di sebelah kanan kita ada Sipang Mayat, katanya Sipang Mayat, dikenal sih dengan Sipang Mayat. Ini hati-hati. Walaupun dia jalan lurus, mungkin kalau kita yang nggak pernah lintas ini, kita anggap nih jalan ini enak banget nih untuk kencang tuh balapan. Tapi teman-teman perlu tahu nih, banyak lubang-lubang kecil, jadi hati-hati juga. Jangan kenceng-kenceng di daerah sini. Nih, ada mobil-mobil ngantri karena di depan tadi mungkin ada mobil rusak. Oke. Nih, kita sudah masuk SMA Buntu Pani. Ini sekolah favorit juga nih. Sekolah favorit, sekolah baik, sekolah bagus. Kita lanjut. Di daerah sini nih, ini juga daerah, awas hati-hati mas, daerah yang rendah, dataran rendah. Jadi kalau hujan, musim banjir, ini jalan ini dipenuhi dengan air, karena memang rawan akan banjir. Jadi kalau daerah sini pelan-pelan, hati-hati apalagi sudah banjir. Otomatis ini jalan kena dong. Tapi tenang aja,
Di daerah sini tuh banyak orang-orang baik. Kalau banjir telah tiba, akan banyak masyarakat sini tuh yang menjadi pemandu jalan. Daerah sini banyak sapi, kuda atau apa sih? Hati-hati juga sih. Banyak lembu yang berkeliaran. Jadi hati-hati. Kadang-kadang anak-anak lembu itu suka tuh lari sana lari sini kan. Jadi kita hati-hati lah pokoknya. Oke, kita lanjut. Tuh ada genangan air di sebelah kiri kita. Karena nggak ada jalan air untuk pembuangan ke bawah. Nah kan? Ya kering sih, tapi waktunya agak lama dengan panas matahari yang sangat terik. Kita memasuki jembatan. Orang sering bilang Pulau Mandi. Saya juga bilangnya Pulau Mandi. Wow, kondisi sungai agak naik sedikit airnya. Keruh. Oke, kita mau masuki hampir persimpangan. Sebelah kiri kita ada Kapolsek. Sebelah kiri juga kita ada puskesmas. Tentunya ini parah banget nih ini. Ini sebelah kiri kita juga ada masjid nih. Di depan kita tuh jalannya parah banget. Kita lihat saja lah. Di sini tuh pasti nggak bakalan bisa kenceng, pasti pelan. Nah, keriting, lubang dan segala macam lah. Ini posisi yang agak keriting begini nih, yang jalannya agak parah begini nih. Ini posisinya agak panjang nih. Kita lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Sama itu. Susahnya kita ini kalau hujan becek dipenuhi air, kalau dia musim kemarau debu. Jadi susah nih. Tapi ya tetap disyukuri lah. Jangan kita mengeluh. Oke, kita lewati tuh jalannya. Masih ada lagi. Sudah ada batu sih di sebelah kanan kita itu. Mungkin belum ada yang untuk menimbunnya. Tapi ya pasti ada nanti orang-orang yang baik untuk menimbun jalan-jalan yang berlubang. Ya kan banyak kan? Kawan-kawan, ini tuh jalan poros, jalan lintas dari Kabupaten Asahan menuju Kabupaten Simalungun. Nih jalan utama nih. Makanya hati-hati lah kalau kita lewat di sini. Apalagi yang mau tahun baruan. Ini kan lagi libur panjang. Jadi yang mau round-round, yang mau touring bareng teman-teman, bareng pacar, bareng mantan, jangan bareng mantan. Gak enak. Hati-hati, pelan-pelan lah. Mending bareng teman-teman aja. Oke, kita lanjut. Sebelah kanan ada perbaikan masjid. Ini juga ada lubang. Di sebelah kiri. Ini ke depan jalannya lubang-lubang. Di tengah-tengah sudah ada perbaikan rehol juga tuh. Terima kasih. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ada yang berlubang. Kita lanjut terus. Kita lanjut lagi ya kita lanjut ya, tetap seperti biasa tuh jalan kanan kiri pinggiran aspal itu berlubang-lubang, sompel-sompel. Jadi kita banyak menemukan jalan yang berlubang-lubang tuh, penuh dengan air.
Sebelah kiri kita perhatikan. Sebelah kiri, lagi-lagi sebelah kiri. Ya, ini kanan kiri. Ada air tuh di depan. Ini jalannya, ups. Ya lumayan lah. Lumayan jelek maksudnya. Kalian tahu ini di mana? Ini kita, ups. Nih ya. Ini banyak genangan air, kawan-kawan. Jangan asal masukkan kereta ke lubang. Khawatir lubangnya dalam. Sedalam cintaku padamu. Ini. Itu sudah ada tumpukan batu-batu sih. Tapi belum ada yang menimbunnya. Mudah-mudahan segera ada yang menimbunnya. Kita ini sudah di daerah Pulau Mandia. Di sebelah kanan kita tuh, di depan sebelah kanan kita itu, ini pabrik getah. Nanti teman-teman nampak tuh. Di sebelah kanan. Ya di sini pun jalannya sama. Lihat nih. Nah, pas di sebelah kanan kita. Ups, jalannya lubang-lubang dan air-air tuh dia. Kita lanjut lagi. Ini kita memasuki Simati. Orang bilangnya Simati. Yang penting enggak rasa cintaku padamu yang mati. Ini orang-orang hebat nih, orang-orang baik. Terima kasih mas-mas ganteng. Ya, jalan kita banyak lubang. Air tergenang. Ups. Kameramen agak goyang sedikit ya. Jangan terlalu goyang, Mas. Maklum, goyang. Karena kondisi jalan. Kita lanjut lagi, lanjut terus. Kita harus sampai ke kota Kisaran. Jadi dari Mandoge menuju Kisaran itu, kalau kita menggunakan sepeda motor itu kurang lebih 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam. Saya biasanya dari Mandoge sampai Kisaran itu 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit, jadi sampai 1,5 jam. Ya karena keadaan jalan kita yang seperti ini nih, lubang-lubang, air-air, padahal ini jalan induk, ini jalan utama ini. Jadi menikmati perjalanan yang seperti ini tuh sangat menyenangkan sih sebenarnya. Ups, kita agak kencang sedikit. Sebenarnya ya ini bukan kereta kita yang kencang ya. Kami juga nggak bisa kencang-kencang karena jalannya seperti ini. Tapi kita edit biar agak kencang sedikit. Ups, kita ngantri. Oke, lanjut mas. Ups, hampir kan? Hampir saja. Hati-hati Kang naik keretanya. Gak usah keburu-buru. Ups, banyak lubang. Kameramen kita nggak jelas nih. Ups, lubang. Tapi kita rasa kawan-kawan bisa memperhatikan jalan kita lah ya. Ya memang keadaan jalan kita seperti inilah. Ini panjang nih. Yang posisi genang-genangan air seperti ini, lubang-lubang kecil nih panjang nih. Terlalu goyang. Iya. Kita lanjut lagi. Jadi di sini nih
beberapa hari yang lalu sudah ada penimbunan. Tetapi ya karena mobil truk membawa muatan yang sangat berat sehingga yang sudah ditimbun pun ya berlubang kembali. Dan beberapa hari yang lalu juga di daerah sini nih itu ada mobil terbalik. Tapi dia balik bukan karena ada mantan loh, tapi karena lubang yang terlalu dalam sehingga dia jatuh dan terbalik. Lihat nih, genangan air kan sepanjang jalan kan, banyak kan lubang-lubang tuh. Ups, ini di daerah sini saya mati nih. Ups, kita next kembali, lanjut. Ini kita sudah Sisilo ya. Sudah Sisilo ini. Nah, itu sudah klinik dia. Sebelah kanan tadi. Kita agak kencang ya, biar agak cepat sampai. Akan tetap masih parah ya jalan kita. Ups, ada yang jual ayunan. Ayunannya mas, senggol dong, selebel. Jalan lurus. Tapi jalan lurus ini jalannya ya kita perhatikan lah, kanan kiri itu banyak lubang, banyak juga air yang tergenang. Jadi walaupun dia jalan lurus, kita jangan terlalu ugal-ugalan, nyantai aja masih. Kita lagi-lagi menemukan orang-orang hebat yang memperbaiki jalan. Terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian yang setiap lewat daerah sini atau lewat kemanapun, kalau ada orang-orang hebat yang seperti itu memperbaiki jalan, kasihlah. Ya berapa adanya, mau 2.000, 3.000, 5.000, mau 10.000, ya terserah lah. Yang penting kita ikhlas. Ups. Jadi selain kita menikmati jalan yang berlubang-lubang, kita juga bisa menikmati beberapa satwa liar tadi. Karena dia dibiarkan, dia dibebaskan, tidak dalam kandang. Makanya dia liar. Kan lihat samping kanan kiri aspal itu berlubang-lubang, supel-supel lah. Kita perhatikan sebelah kiri tuh. Ups. Jadi kita memang nggak bisa sih posisi kenceng, posisi balap tuh nggak bisa. Ada juga sih yang memang di daerah sini itu kencang dan memang balapan. Ya mungkin dia nggak berpikir kalau dia ada apa-apanya nanti gimana. Tapi kalau kita hati-hati, dan kalian pun nanti yang mendengarkan atau yang melihat video ini, hati-hatilah, pelan-pelan aja lah. Kita ini mau memasuki Simpang BW. Simpang BW nanti sebelah kanan. Dan Simpang BW itu menembus ke Kecamatan Tinggi Raja. Lain waktu nanti kita sepi juga ya jalan lintas Kecamatan Tinggi Raja. Jadi saya tinggal di Tinggi Raja Tinggi Raja kampung saya. Kita lanjut lagi. Masih kita belum menemukan jalan yang betul-betul apik, jalan yang betul-betul bagus dan layak. Ini nih mobil ngantri nih karena jalan parah nih. Agak berlubang nih, jadi agak-agak pas pula ada mobil mopen tuh ada kendala nih. Ini lubang nih sebelah kiri maaf, sebelah kiri.
Kita perhatikan kan, lihat itu jalan kita. Tuh di depan itu agak nanjak, lubang. Jadi kita di sini agak santai sedikit, Mas. Tidak bisa kita kencang. Lanjut. Simpang BW segera tiba. Oke, kita mau masuk ke simpang BW. Di sebelah kanan masih. Sebelah kanan itu simpang BW ya, jangan lupa ya. Di simpang BW. Oke, sampai. Kalau kita masuk ke sebelah kanan, nanti di Kecamatan Tinggi Raja itu ada tempat wisata yang bagus, yaitu Danau Teratai. Kalau kalian belum pernah ke situ, coba deh sekali-sekali ke Danau Teratai, Kecamatan Tinggi Raja. Ya, kita lanjut lagi menuju kisaran. Bagaimana kondisi jalan kita? Ini kita mau memasuki daerah Gedangan. Jadi sama sih, jalan daerah Gedangan ini juga sama, berlubang-lubang. Jadi jalannya memang rawan lah kalau kita bilang. Ya, ini tanjakan manis, titi manis. Karena nanjak manis, turun juga manis. Semanis kata-kata mereka, semanis ungkapan mereka, atau semanis janji-janji mereka. Cie. Kita lanjut. Lanjut. Oke. Ya kan? Bisa kita perhatikan itu. Kanan dan kiri kita. Jadi kita memang khusus jalan yang kita berikan kepada siapapun nantinya yang melihat video ini. Lubang tuh. Ada lubang di tengah jalan, kan itu sangat bahaya itu. Lubang di pinggir jalan saja bahaya, apalagi kalau lubang itu di tengah jalan. Kita di sini nggak bisa kencang. Kita upaya untuk melewati mobil ini ya kita potong dari sebelah kiri. Walaupun sebenarnya nggak boleh memotong kendaraan dari sebelah kiri ya, tapi ya nggak apa-apa lah, karena tadi jalan itu kan agak-agak becek, agak-agak lubang-lubangnya gimana. Lalu mobilnya pelan, pas pula kita dikasih di sebelah kiri, maka kita ambil posisi sebelah kiri. Oke, sebelah kiri itu yang lubang. Lubang kanan kiri. Dipenuhi dengan lubang-lubang. Kalian udah menghitung berapa jumlah lubangnya belum? Kalau belum, saya juga belum sih. Tapi nanti bisa sih kita perkirakan berapa lubang. Genangan air. Ini genangan air ini kan, inilah yang nantinya buat jalan itu semakin parah. Jadi kalau bisa jangan sampai ada genangan air lagi. Mudah-mudahan hujan tidak turun beberapa hari ke depan dan panasnya cukup terik agar airnya hilang. Ada apa nih, mobilnya agak pelan. Ada mobil di depan kita. Ya, di sini memang kita total nggak bisa kencang kawan-kawan. Memang harus pelan-pelan di sini. Lubang di jalan ini, dia lubangnya nggak beraturan, lubangnya berantakan, acak-adul, seperti omonganmu. Nah, ini ya. Kadang ada di tengah, kadang ada di pinggir. Terserah lubangnya lah.
Jadi kita di sini memang harus pelan-pelan aja. Ops, ini lubang nih, jelek. Ya, kita masih di daerah Gedangan. Di sebelah kiri itu adalah lapangan bola. Kita lanjut. Jadi di daerah sini nih, semakin banyak lubang-lubang kecil dan banyak juga lubang-lubang besarnya. Lihat ini sebelah kiri lagi-lagi sebelah kiri. Iya, kita lanjut. Ups. Nih, parah lagi, lubang-lubang lagi. Kita masih di Gedangan ya, Wi. Lagi-lagi, lubang. Kita lewati lubang. Kita lanjut. Kita udah lama kali ya, Wi. Sudah 46 menit perjalanan, hampir 1 jam kan. Tapi ini karena kita edit, karena kita sekat-sekat, jadi waktunya sebentar. Tapi kalau aslinya itu kita lebih dari 1 jam dari Mandoge menuju Kisaran, menuju kota Kisaran, kota indah, kota sejuk. Ini banyak lubang-lubang ya. Ups, ada lubang mas. Aduh, supirnya masukkan ke dalam lubang. Untung lagi Supra. Kalau nggak Supra pasti nggak bisa masuk lubang. Lihat nih, ini lubang nih. Gitu kan? Lubang di tengah jalan. Banyak kan? Nah, kamu tahu kan, Wi? Ups, kita melewati mobil banyak. Antri. Memang sini nggak bisa kencang. Kita harus pelan-pelan ya, Wi. Kita lagi-lagi salah jalan ini. Bukan salah jalan sih, memang sengaja kita ngambil dari sebelah kiri. Walaupun memang nggak boleh. Tapi apalah dayaku, karena supirku ini yang bawa sepeda motor, yang bawa kereta kami ini, yang bawa keretaku ini, Wi, orangnya ganteng, Wi. Nanti bolehlah kita taruh nomor WA-nya di bawah. Lihat tuh, di sebelah kanan tuh. Itu genangan air tuh, itu di tengah jalan itu. Lagi-lagi ada lagi genangan air di tengah jalan. Jadi memang ini lubang dalam, jangan masuk. Lagi-lagi supir memasukkannya. Apa terpaksa Pir dimasukkan, Pir? Untung Supra, Pir. Kita masih berada di belakang tangki. Belum ada waktu dan kesempatan untuk memotongnya. Tapi pasti akan ada kesempatan untuk mendahuluinya. Ini lubang lagi sebelah kiri. Awas, ini lubang dalam nih. Enggak seberapa dalam sih. Tapi ya cukup terasa di perut. Ini kan lubang nih. Ini sepanjang jalan ini. Ini lubang di daerah sini itu panjang nih. Ada pula kakak itu dada-dada. Tahu pula kita videoin. Alah kakak. Kita motong jalan, Wi, dari depan rumah-rumah orang. Biar kita bisa memotong tangki ini. Masuk, Pir. Ups, awas, salah lubang. Nanti lubang itu lagi. Tuh, air di tengah jalan tuh. Ini lagi genangan air di tengah jalan nih. Ini bahaya nih.
Dalam sih. Ops, ini pelan-pelan lah Pak Tengki. Sementara dia naik mobil, di Ciprati kita yang naik sepeda motor nih. Ops, ini dalam. Jadi ini banyak genangan air di tengah jalan, tapi lubangnya lumayan dalam-dalam juga. Baik lubang kecil, lubang besar, ya dalam lah. Tapi setelah kita menikmati jalan yang berlubang ini, kita akan sekarang menikmati jalan mulus. Ya semulus wajahnya lah. Bukan wajahku, kalau wajahku nggak mulus, tapi ya lumayan lah. Oke, kita memasuki jalan yang mulus, jalan yang cantik, jalan yang bagus. Sureng, ya Sungai Rengges. Di depan kita tuh di sebelah kiri itu pembangunan jalan tol. Jalan tol ya weh. Kita nggak bisa masuk ke sana, nggak boleh. Kalau di daerah sini kondisi jalan bagus. Itu jalan tol. Kita kamera sebentar. Oke, kita lanjut weh. Jalan di daerah sini, jalan lurus ini agak bagus ya. Jadi bisa lah agak kencang. Nih di depan Pertamina Sureng weh. Ini juga sama, lihat nah. Berlubang juga. Ya begitulah keadaannya. Kita di sini juga nggak bisa kencang. Di daerah sini weh juga banyak lubang-lubang kecil. Ya nampaknya sepele, tapi kalau kita nggak hati-hati ini sangat berbahaya. Walaupun dia lubang kecil. Kita lanjut. Mungkin agak padat ya weh di depan itu weh. Oke, kita mencoba untuk mendahului tangki ini. Apakah supir kita bisa? Ya pasti bisa dong. Ada Bang Beca. Kita lanjut. Ini kan banyak lubang kan? Di daerah sini juga masih banyak lubang. Dari sini kita menuju ke kota ya sekitar 10 atau 15 menit lah. Jadi kita sebentar lagi sudah sampai kota Kisaran. Nih masih banyak kan lubang-lubang tuh, bisa teman-teman perhatikan. Oke. Kita mau memasuki ini depan kita nih, sebelah kiri ada simpang nih. Simpang kemana ya? Saya lupa ya. Teman-teman boleh kasih komentar. Ini simpang mau kemana ya sebelah kiri kita nih? Saya lupa nih. Kita lanjut. Oke, kita dahului kol diesel itu. Agak tantap sedikit biar kita segera sampai kota Kisaran, tapi tetap hati-hati dan tetap memperhatikan keadaan, perhatikan jalan, perhatikan semuanya lah. Di daerah sini juga kawan-kawanku ada juga ya, masih banyak juga lubang-lubang kecil, jadi tetap hati-hati. Walaupun kami ini keadaannya agak kencang sedikit, tetapi harus tetap hati-hati. Iya, di sebelah kanan kita ada pembangunan masjid. Jangan lupa untuk infaknya, biar kita semakin murah rezeki. Lubang, Iya, kita lanjut. Kita akan segera memasuki Bukit Katarina. Jadi Bukit Katarina ini dulu
tahun 2000-an ini sangat populer di Lebaran. Jadi Bukit Katarina ini tempat wisata tahunan. Jadi dia ramai hanya di setiap Lebaran Idul Fitri saja. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya Tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin memang perubahan zaman dan keadaan. Ini lubang-lubang pelan-pelan. Ups. Dari kamera yang goyang-goyang nih, teman-teman bisa perhatikan juga. Jadi goyangnya kamera ini bukan karena disengaja, tapi karena memang ya kondisi jalan tuh begitu. Pir, kita potong coba Pir. Thank you to Pir. Ups. Akhirnya kami sampai kota Kisaran kota indah, kota istimewa, dan kita sampai di masjid apa nih? Ayo coba di sebelah kiri kita, Masjid Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Asahan. Kalau kalian ke Kabupaten Asahan, ke kota Kisaran, jangan lupa singgah ke masjid ini ya tapi singgahnya jangan cuma selfie, tapi cobalah untuk menjalankan ibadah sholat. Ini kota Kisaran, mungkin sampai. Hati-hati, kita udah sampai Kisaran nih. Hati-hati kalian yang lintas Kisaran Mandugi Kisaran, hati-hati, pelan-pelan, jangan keburu-buru, hati-hatilah pokoknya. Jalannya banyak lubang, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Demikian video ini, kawan-kawan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalian yang mau sepil, yang mau permintaan, yang mau request sepil jalan, silahkan komen di channel ini. Nanti kami akan sepil jalan kalian.